Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang kami ta'zimi beserta kami taati, para sahabat Arafah Channel yang kami banggakan serta yang kami cinta sayangi. Pada konten kali ini saya akan menyajikan sebuah kajian, sebuah pembahasan yang berbeda dengan konten sebelumnya. Jadi pada pembahasan kali ini, pada kajian kali ini, saya menyajikan sebuah kajian tanya jawab di dashboard Instagram saya itu, atau yang biasa kita kenal dengan Q&A. Jadi di dashboard Instagram saya mengajukan Q&A. Jadi yang ingin bertanya silahkan tanyakan, nanti pertanyaannya akan saya jawab di sini. Dan nama Instagram saya di bawah ini ya. Silahkan follow dan tanyakan apa yang sampean ingin tanyakan, nanti saya akan jawab di channel YouTube saya ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Berangkat dari akun Instagram _liaput02. Pertanyaannya adalah, hukum darah yang keluar ketika hamil apa? Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad dalam kitab Fatawa Tahumul Mar'ah mengatakan bahwa darah yang keluar ketika hamil itu kajiannya pasti antara apakah termasuk darah haid atau bukan. Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad dalam kitabnya mengatakan, Ayyatuhas sa'ilah, innal hamilah ikhtalafal ulama fid damil khariji minha. Orang yang hamil dan keluar darah, ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Hal huwa haidun aw istihadatun, apakah itu termasuk darah haid atau bukan? Maka Imam Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad mengatakan, meskipun dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan ulama mutaakhirin Syafi'iyah mengatakan yu'addu haidon, ini termasuk darah haid, wa in kana al-mutaakhiruna minas syafi'iyyati rajahu annama tarahu yu'addu haidon, termasuk darah haid, kata Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, warrajihu min haitsul wad'it tabi'i li hadhil mar'ah annama tarahu min damin fi asna'il hamli laisa bihaidin. Menurut Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, walaupun dari kalangan mutaakhirin Syafi'iyah, dari kalangan ulama-ulama kontemporer kalangan Syafi'iyah ini mengatakan bahwa darah yang keluar ketika hamil itu darah haid, menurut Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini tidak termasuk darah haid. Sesuai dengan medis modern, sesuai dengan pendapat medis modern, bahwa Habib Abdullah ini mengatakan tidak termasuk darah haid. Karena alasannya, kata beliau, orang yang haid, karena alasannya, kata medis modern yang mana disetujui oleh Habib Abdullah bin Mahfud ini, orang yang sedang hamil itu rahimnya tertutup. Rahimnya tertutup sehingga, dan darahnya itu, darah orang yang lagi hamil, darahnya itu menjadi asupan perkembangan dari janin. Darahnya termasuk asupan perkembangan dari janin dan rahimnya tertutup. Sehingga darah yang keluar ketika hamil itu bukan dikatakan darah haid. Bisa kita pahami bahwa hukum darah yang keluar ketika haid itu bukan hukum darah yang keluar ketika hamil itu bukan darah haid. Jadi semua hal-hal yang wajib bagi orang yang tidak haid itu hukumnya wajib meskipun keluar darah pada waktu hamil, dari sholat, puasa dan lain semacamnya. Pertanyaan kedua berangkat dari akun Instagram dengan nama Kiki ZKYH.04. Pertanyaannya adalah,
Apakah takut pada corona itu termasuk syirik? Apakah takut pada corona itu termasuk syirik? Dalam permasalahan ini, tentunya takut kepada Allah. Pembahasannya adalah takut kepada selain Allah. Pembahasannya pasti ini. Takut kepada corona. Ada komentar menarik dari Imam Al-Laqani dalam kitab Hidayatul Murid. Saya temukan ini komentar menarik dari Imam Al-Laqani dalam kitab Hidayatul Murid. Beliau mengatakan, waqad yakunul khaufu min ghairillahi azza wa jalla laisa muharraman. Terkadang takut kepada selain Allah, katakanlah takut kepada corona, ini tidak haram. Kita wajib takut kepada Allah. Tapi terkadang menurut Imam Al-Laqani dalam kitabnya, takut kepada selain Allah itu terkadang tidak haram. Contohnya kal khaufi minal aswad wal hayyat wal aqarib wal dulmah. Seperti takut kepada kalajengking, takut kepada ular, takut kepada kegelapan, dan takut kepada selain-selainnya. Takut kepada corona, misalnya. Ini tidak haram. Waqad yajibul khaufu, terkadang juga wajib takut kepada selain Allah. Waqad yajibul khaufu min ghairillahi azza wa jalla. Terkadang kita wajib takut kepada selain Allah. Kama umirna bil firari min ardil wabak, sebagaimana kita diperintahkan untuk menghindar dari tempat-tempat yang ada wabah. Katakanlah di suatu tempat ada wabah corona, kita wajib untuk menghindar dari sini, dari tempat itu. Takut kepada corona ini terkadang wajib. Kata Imam Al-Laqani, kama umirna bil firar min ardil waba, sebagaimana kita diperintahkan untuk menghindar dari tempat yang ada wabahnya. Apakah ini haram atau apakah ini syirik? Oh no, tidak. Kata Imam Al-Laqani ini wajib. Karena wajib bimakna anna nuhina an dukhuliha, dengan artian kita tidak diperbolehkan untuk masuk pada tempat itu, pada lokasi itu. Semisal di suatu tempat terkena wabah corona, zona merah lah katakan, maka kita wajib menghindar dari tempat itu untuk menjaga diri sini. Tapi kalau aman-aman saja ya gak apa-apa. Tapi takut kepada corona itu wajib, kata Imam Al-Laqani. Termasuk syirik apa tidak? Tidak, karena menurut Imam Al-Laqani ini hukumnya wajib. Qad yajibu al-khawfu min ghairi azza wa jalla. Wajib terkadang takut kepada selain Allah, sebagaimana kita diperintahkan untuk menghindar dari tempat yang terkena wabah. Pertanyaan ketiga berangkat dari akun yang bernama panggil saja _Fitri. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hukumnya mengubur jenazah COVID-19 yang dikubur dengan peti? Mengubur mayit dengan peti itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kecuali kalau dalam kitab I'anatul Talibin, mengubur kurihah dimakruhkan, mengubur dengan sunduk peti. Tapi kalau semisal nanti tanahnya itu mudah longsor, mudah longsor atau lain semacamnya, artinya mengakibatkan hal-hal yang mafsadah bagi mayit, bagi jenazah. Kalau semisal tidak dikubur dengan peti, maka hukumnya wajib. Bisa dilihat dalam kitab I'anah, saya lupa redaksi ibaratnya seperti apa, tapi hukumnya adalah makruh. Next, ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat berangkat dari akun Instagram Lutfi Multitalent. Hikmahnya bulan Ramadan. Berbicara tentang hikmahnya bulan Ramadan, tentu sangat banyak. Hadis-hadisnya sangat banyak, dan redaksi-redaksi ibarat dari para ulama juga sangat banyak. Namun saya akan sajikan sebagian saja. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirani.
Barang siapa yang berbahagia, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya itu masuk kepada neraka. Haramallahu jasadahu ala niron. Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Semoga kita termasuk orang yang bahagia dengan adanya bulan Ramadan ini. Amin. Kemudian hikmahnya lagi dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan, yang mana tidak dimiliki oleh oleh bulan-bulan yang lain. Allah mengatakan unzila fihil Quran, dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dan kemudian dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak a'malus sholihah, pekerjaan-pekerjaan yang baik, hal-hal yang baik bagi kita, mulai dari ya sholawat, zikir, berpuasa, membaca Quran, sholat sunnah dan lain semacamnya. Pokoknya hal-hal yang hal-hal yang baik lah, bagus bagi kita. Apa alasannya? Ya karena menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bulan Ramadan dikatakan Ramadan ini innama summiya li'annahu yarmidu dzunub. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, bulan Ramadan diberi nama dengan Ramadan, alasannya adalah li'annahu yarmidu dzunub, menghapus terhadap dosa. Dengan apa kita bisa bulan Ramadan ini bisa menghapus terhadap dosa-dosa kita? Bil a'malis sholihah, dengan pekerjaan-pekerjaan baik kita. Jadi dengan pekerjaan-pekerjaan baik kita, maka dosa-dosa kita bisa terhapus dengan adanya bulan Ramadan ini. Sehingga dalam bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk berbuat baik. Ya baiknya itu tergantung kita, mau ngaji, mau apa kek, lain semacamnya terserah. Karena innama summiya Ramadan li'annahu yarmidul dzunub, kata Imam Qurtubi rahimahullah, pengarang kitab tafsir Qurtubi. Beliau mengatakan karena Ramadan, bulan Ramadan diberi nama Ramadan karena menghapus terhadap dosa dengan bil a'malis sholihah, pekerjaan-pekerjaan baik kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.